Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Shadaqallahu maulana azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai saat ini masih berikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, di samping nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita hitung, tidak bisa kita menghitung nikmat yang diberikan Allah tersebut karena banyaknya. Atau adakah kita pernah menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita jawab masing-masing. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kita disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang hari Jumat, hari yang ke-14 Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana telah disampaikan di awal khutbah tadi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa diri beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang takwa, atau pasti kamu menjadi orang yang takwa. Berapa hari puasa tersebut yang diwajibkan? Beberapa hari yang tertentu. Kadang-kadang ada 29, kadang-kadang ada 30 hari.
kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan. Diwajibkan, dengan arti kata orang yang tidak mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti dia ingkar, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang yang tidak melaksanakan puasa itu boleh dibunuh. Demikian kerasnya perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa ini. Puasa dalam setahun cuma 1 bulan, 29 atau 30 hari. Yang 11 bulan kita bebas, boleh kita melaksanakan puasa sunnah, boleh tidak. Tetapi 1 bulan di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan dia orang yang Islam. Karena puasa ini kaum muslimin termasuk salah satu rukun Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Yang penting bagi kita sekarang kaum muslimin, apa itu puasa? Di dalam definisi fikih dalam agama kita, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa tersebut selama 1 hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat di malamnya. Itu yang puasa. Dari mana kita menahan diri yang membatalkan puasa tersebut agar kita dinamakan orang yang shaim? Yang pertama, kita menahan diri dari makan dan minum. Kedua, menahan dari muntah. Yang ketiga, menahan diri dari bergaul suami istri di siang Ramadan. Kemudian menahan daripada keluar mani. Dan juga ini pengecualian adalah keluar darah haid, ini tidak bisa ditahan. Kemudian yang kelima, yang keenam, gila. Dari sinilah kita menahan diri kalau kita dinamakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, kita ambil yang ketiga yang membatalkan puasa, yakni bergaul suami istri di siang Ramadan. Hal ini tidak hanya membatalkan puasa, tetapi diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan pergaulan suami istri di siang Ramadan ini, maka dia harus atau wajib membayar denda atau dinamakan kafarat. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang berbuat demikian, harus memerdekakan budak. Barangkali sekarang budak itu tidak ada lagi. Kalau tidak ada budak, apa lagi yang harus dibayar dengan ganti merdekakan budak itu? Puasa 2 bulan berturut-turut, batal 1 hari,
ulang hitungannya dari yang pertama kembali. Ini sanksi bagi orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya di siang Ramadan. Padahal 11 bulan sebelum Ramadan bebas kapan saja. Di bulan Ramadan cuma dilarang di siang Ramadan. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka Allah memberikan kelonggaran, memberikan makan 60 orang fakir miskin, yang mana setiap satu orangnya 3/4 liter. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa tadi. Di samping menjaga atau menahan yang membatalkan puasa yang 6 yang disebutkan tadi, orang puasa harus menghindari bicara seronok atau porno atau perbuatan maksiat. Kata Rasulullah SAW, "Idza kana yaumu sumi ahadikum fala yarfus." Apabila seseorang itu melaksanakan puasa, maka janganlah dia mengeluarkan kata-kata yang seronok atau perkataan yang porno atau perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man lam yada qaula zuri wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah." Orang-orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, dan tetap melakukan itu di bulan puasa, baik itu siang atau malam, Allah tidak berhajat kepada mereka, atau puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, yang dimaksud dengan puasa secara umum ini tidak hanya menahan dari makan dan minum, tidak hanya menahan dari bergaul suami istri di siang Ramadan dan lain-lain sebagainya itu, tetapi juga menahan diri, menahan lidah, menahan mata, menahan telinga, kaki dan tangan daripada berbuat dosa. Tidak hanya itu, tetapi menahan jiwa, menahan roh daripada mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang tertinggi, kata Imam Ghazali. Orang yang bisa menahan makan dan minum, menahan seluruh anggotanya daripada perbuatan dosa, kemudian menahan dirinya, nafsunya, jiwanya daripada mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang paling tinggi. Barangkali kaum muslimin, itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Pasti orang puasa itu memperoleh titel takwa kalau dia melaksanakan puasa itu sebagaimana disampaikan pada permulaan tadi. Tidak hanya menahan diri daripada makan dan minum, tidak hanya menahan anggota lahir batin daripada berbuat dosa, tetapi menahan jiwanya, manusianya, kalamnya daripada mengingat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata, jiwanya, rohnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan yang lain, itulah puasa yang tertinggi. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ruba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sangat banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, yang mana mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar saja. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena orang yang melaksanakan puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi tidak menahan anggotanya daripada perbuatan dosa, tidak menahan roh jiwanya daripada mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyampaikan hal ini. Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hal ini? Agar kita berhati-hati melaksanakan puasa. Makanya di awal Ramadan disampaikan oleh para guru-guru kita, hendaknya kalau kita ingin melaksanakan puasa Ramadan itu harus diilmui sebelumnya, agar puasa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita dengar dari ustaz-ustaz bahwa orang yang puasa itu memperoleh titel takwa. Orang yang takwa itu bisa langsung masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang beriman tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Itu bedanya antara orang yang takwa dengan orang yang beriman saja. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang yang takwa itu, yang telah menjalani puasa dengan betul itu, diberi titel oleh Allah SWT, titel yang paling mulia, yang paling tinggi pada sisi Allah SWT. Dosanya diampuni oleh Allah SWT. Tetapi orang yang beriman, tentu lagi dia terpelihara dari dosa. Makanya dikatakan orang yang takwa itu bisa langsung masuk surga. Orang yang beriman belum tentu, karena banyak dosanya. Tetapi orang yang beriman, walaupun imannya itu sebesar zarah, seberat zarah, pasti juga dia akan masuk surga. Tetapi dosa-dosa yang dilakukannya dibakar dulu dalam neraka, bagaikan besi yang berkarat. Karena banyaknya karat, maka lamalah besi tadi dibakar. Begitu juga kita kaum muslimin, kalau kita melaksanakan banyak dosa waktu kita hidup ini, maka mungkin kita 1 tahun, 2 tahun di dalam neraka di akhirat. Yang mana 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Andaikan kita masuk dalam neraka di akhirat itu 1 tahun kali 1000 hari, 1000 tahun di dunia, berapa lama konsumen kita menghidap di dalam neraka. Tetapi orang yang takwa langsung masuk ke dalam surga, karena dia diberikan oleh Allah SWT ampunan di atas dosa-dosa yang dilakukannya. Tambah lagi dia melaksanakan puasa dengan benar. Kaum muslimin, mudah-mudahan puasa yang masih tinggal ini hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar hendaknya puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan nanti setelah selesai puasa menjadi orang yang muttaqin, orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kami berkhatib menyampaikan, "Fa'tabiru ya ulil absar la'alli wa la'alakum turhamun." Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ila nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudah 14 hari kita puasa kaum muslimin, rasanya baru kemarin. Begitulah masa berlalu dengan kencang. Setahun yang lewat rasanya baru sebentar. Itulah waktu atau masa. Kalau kita tidak bisa menggunakan masa, maka kita dimakan oleh masa. Tapi orang yang bisa menggunakan masa, dia tidak akan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ampuni dosa kami ya Allah. Kami sangat banyak melakukan dosa ya Allah. Seluruh anggota kami yang lahir ataupun yang batin ya Allah selalu banyak melaksanakan dosa, durhaka kepadamu ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni dosa kami ya Allah, kami bergelimang dengan dosa dan kami tidak tahan masuk neraka-Mu ya Allah. Dari itu sekali lagi kami mohon ampunan daripada seluruh dosa yang kami lakukan ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, baik dosa lahir ataupun dosa batin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.